Di sini adalah industri utama, Kabupaten Taujin. Aku bertekad menjadikan tempat ini sebagai yang pertama di dinasti Dali kami, menjadi basis siaran langsung untuk berjualan. Sayangku, akhirnya aku berhasil menciptakanmu. Tuan, benda ini sebenarnya senjata sakti macam apa? Benda ini bernama drone. Dengan benda ini, kita bisa menggulingkan kaisar kejam itu, lalu menjadikan istriku, Su Jingyao, sebagai kaisar perempuan. Seluruh dinasti Dali ini akan menjadi milik kita. Oh ya, saat itu nanti, kamu akan menjadi menteri pendapatan. Tuan, jangan bicara sembarangan lagi. Jika ini tersebar luas, kita bisa disingkirkan. Aduh. Lagi pula, kata-kata ini sudah Anda ucapkan selama setahun, tapi sampai sekarang, Anda bahkan belum punya istri. Bukan begitu. Siapa bilang aku tidak punya istri? Sistem, berapa lama lagi istriku tiba? Su Jingyao akan tiba dalam 2 menit 59 detik. Sistem pendukung kaisar perempuan, naik takhta, akan resmi diaktifkan. Dalam waktu 1 tahun, Anda harus membantu Su Jingyao menyatukan dinasti Dali. Jika tidak, Anda akan disingkirkan istana dan lenyap sepenuhnya. Istriku akan segera datang. Seluruh dinasti Dali ini adalah hadiahku untuknya. Tuan Bupati yang baru ini sudah menjabat selama setahun lebih. Bukan hanya selalu meneliti benda-benda dengan teknologi aneh, dia juga sering mengatakan hal-hal yang tak ku mengerti. Jangan-jangan dia sudah gila? Atur pertunjukan malam ini. Pertunjukan? Maksudku, biarkan para primadona itu menampilkan bakat mereka. Ingat ya, kita ini platform legal, hanya menjual bakat, bukan menjual diri. Ya. Dengan adanya sistem ini, mana mungkin aku takut pada antek-antek istana. Sistem, tugas penelitian telah selesai. Mana hadiahnya? Hadiah tugas, 1 kartu pahlawan merah. Aku penasaran, apakah kartu pahlawan merah ini akan memberiku kejutan? Astaga, gila. Wan Erye, aku berpeluang menyatukan seluruh dinasti Dali. Kuda Citu milik calon jenderal besar sepertiku di mana? Karena energi pemanggilan tidak cukup, kuda Citu telah digantikan dengan sepeda tua. Bukan. Yang benar saja. Hormat saya, tuanku. Peringatan, host, orang yang ditakdirkan untukmu, Su Jingyao, sedang dalam bahaya besar di luar kota. Segera pergi menyelamatkannya. Guan Xiaosheng, segera pergi ke luar kota, selamatkan istriku, lalu kembali dan lapor padaku. Siap. Urusan pemerintahan sudah dikendalikan Perdana Menteri. Dinasti Dali sedang berada di ujung tanduk. Mungkinkah benar seperti yang Ayahanda katakan, bahwa hanya orang itu yang bisa menyelamatkan dinasti Dali kita? Ya UR, Lipingan adalah penolong besar dinasti Dali kita. Jika suatu hari nanti, dinasti Dali menghadapi bahaya, kamu harus pergi mencarinya. Hanya dia yang bisa menyelamatkan dinasti Dali. Ayahanda, Lipingan, bisakah kamu benar-benar membantuku? Gawat, apa kamu benar-benar bisa membantuku? Gawat. Itu kamu. Salah satu dari 5 Dewa Pedang Dali, Dewa Pedang Amarah, Liu Zizai. Karena Yang Mulia sudah mengenal namaku, maka Yang Mulia hanya punya 2 pilihan. Antara tiada di bawah pedangku, atau kembali untuk menikah dengan Perdana Menteri. Sekalipun aku harus tiada, aku tetap tak mungkin menikah dengan pengkhianat negara. Kalau begitu, jangan salahkan jika pedang di tanganku ini tak akan memberi ampun. Ranah Mahaguru, apa hari ini aku benar-benar akan tiada di sini? Jangan lukai nyonya kami.
Jangan berani menyentuh nyonyaku. Tugas selesai. Menebas Dewa Pedang dengan satu tebasan, dia adalah Grandmaster terhebat. Nyonya, tugasku sudah selesai. Aku akan kembali dulu untuk melapor kepada Tuan. Pahlawan. Kau belum memberitahuku siapa sebenarnya tuanmu itu? Lipingan? Mungkinkah dia orangnya? Yang mulia, ternyata calon suamimu sehebat itu. Hingga bawahannya bahkan punya ahli bela diri setingkat Grandmaster. Kita tak boleh lama-lama di sini. Sebaiknya segera masuk kota. Berhenti. Biaya parkir kuda 50 keping sehari. Biaya parkir kuda? Berhenti. Biaya penitipan kuda 50 keping sehari. Biaya penitipan kuda? Benar, kuda Anda akan kami kelola, termasuk biaya perawatan dan pakan. Di dinasti Daliku, kapan pernah ada biaya seperti ini? Ini kebijakan terbaru dari kepala daerah kami, yang baru diberlakukan. Hanya seorang kepala daerah tingkat 7? Beraninya dia membuat pungutan sendiri, lalu memeras rakyat? Kau tidak tahu semuanya. Kabupaten Taujin kami, sekarang menjadi kawasan emas, tempat para pedagang berkumpul. Wajar saja, setiap jengkal tanah begitu berharga. Jadi kalian masuk kota atau tidak, sebentar lagi tempat penitipan kuda akan penuh. Ciauci. Bayar? Tapi, Dia membuat pungutan sendiri, tapi setahun penuh tak membayar pajak kepada kerajaan. Aku justru ingin masuk kota dan melihat seperti apa sebenarnya Kabupaten Taujin ini. Dua tamu wanita, silakan masuk ke kota. Lipingan, hari ini aku akan melihat langsung. Sebenarnya orang macam apa dirimu? Tak kusangka, musuh istriku ternyata banyak juga. Kerjamu bagus kali ini. Mulai sekarang, kaulah pemanah berkuda nomor 1 di Kabupaten Taujin. Lain kali, aku akan memberimu seekor kuda citu lagi. Bekerjalah yang baik. Terima kasih, tuanku. Aduh, tuanku. Acara pemilihan primadona rumah bordil Yihong sudah siap. Primadona apa? Itu acara besar para streamer. Mana mungkin primadona itu menghasilkan lebih banyak uang daripada streamer? Tempat ini adalah industri utama Kabupaten Taujin kita. Aku bertekad menjadikan tempat ini sebagai basis siaran langsung nomor 1 di dinasti Dali untuk menjual berbagai barang. Teman-teman sekalian, tersisa 50 pesanan terakhir, 50 pesanan terakhir. 3, 2, 1, naikkan tautannya. kakak-kakak, ayo beli payungku. Gerakan tangan pembawa hoki kalian, lalu klik, ikuti, dan beri suka. Wah, yang mulia, tempat ini bahkan lebih ramai daripada ibu kota. Benar. Sepertinya Lipingan mengelola Kabupaten Taujin dengan cukup baik. Nona muda kedua, tolong tunggu sebentar. Aku lihat kalian berdua sangat cantik, dengan paras yang memukau. Maukah kalian mempertimbangkan untuk ikut serta besok dalam acara yang diadakan Tuan Bupati kami, yaitu audisi pembawa acara? Audisi pembawa acara? Benar sekali. Sama seperti pemilihan primadona. Asalkan kalian terpilih oleh Tuan kami, kalian bisa menghabiskan malam bersama Tuan Bupati kami. Malam yang indah, loh. Di siang bolong begini, seorang bupati terang-terangan mengadakan pemilihan primadona. Orang ini sungguh hina. Apa dia benar-benar bisa menyelamatkan dinasti Dali? Kedua nona, bagaimana pertimbangannya? Bahwa aku ikut serta. Bagus sekali. Silakan ikut denganku. Yang mulia, tubuh Anda begitu mulia. Bagaimana mungkin Anda ikut pemilihan primadona yang begitu hina? Jika Lipingan itu benar-benar orang yang bejat, aku akan di depan seluruh rakyat kabupaten membongkar wajah aslinya, lalu memecat dan mengadilinya. Aduh, kalian berdua, silakan lewat sini. Mari ikut denganku. Sebentar lagi kalian akan jadi milikku. Aku pasti akan menghabisi kalian. Perdana Menteri, Dewa Pedang Liu berada di Kabupaten Taujin, diserang hingga tiada oleh ahli bela diri yang dikirim Bupati Lipingan, sehingga dia tiada dan misi kita gagal. Lipingan. Lipingan. Beraninya bupati kecil berpangkat tingkat 7 mengacaukan urusanku. Kabupaten Taujin. Aku ingat sudah setahun tidak membayar pajak kepada istana. Pergi beritahu Handiausi, suruh dia bertindak untuk menghabisi Lipingan. Dan yang mulia kita itu
sekaligus. Baik, Ingat, jangan sisakan jejak. Buat seolah-olah Bupati Kabupaten Taujin, Lipingan, memberontak dan mencelakai Yang Mulia. saya mengerti. Pada akhirnya, takhta ini pasti menjadi milikku, Wei Zongxian. Yang ini lumayan bagus, ayo masuk dan lihat. Ayo. Pavilion Yihong di kabupaten ini sedang merekrut pembawa acara wanita. Persyaratan, tinggi badan di atas 7 kaki 1 inci, berat badan di bawah 100 kati, berpenampilan anggun dan berwibawa, serta bertubuh berisi. Dasar pria tak tahu malu. Yang Mulia, apa kita tetap masuk? Ayo. Minggir. Wanita cantik. Nona, mengapa para wanita ini berpakaian sangat terbuka? Pasti Bupati Kabupaten Taujin, Lipingan ini, menindas rakyatnya, hingga rakyat di sini tak mampu makan kenyang, dan tak punya pakaian layak. Sumarika sehingga mereka berpakaian sangat minim. Sungguh malang. Apa yang kalian bicarakan, dasar orang udik? Apa yang kalian berdua bicarakan, dasar orang kampungan? Siapa yang kalian kasihani? Pakaian yang kukenakan ini dirancang langsung oleh Tuan Bupati dengan gaya seragam sekolah JK. Gaya pang remaja, kalian paham tidak? Benar sekali. Menurutku, kalian baru datang dari desa kan? Kalianlah yang kampungan. Nona, kami datang dari ibu kota. Semua yang dikenakan dan dipakainya adalah pusaka langka. Tuan Bupati tiba. Tuan Bupati datang. Tuan Bupati datang. Dia pasti terpikat oleh kecantikanku. Istriku, akhirnya kamu datang. Kamu memanggilku apa? Istriku, sejak setahun lalu, saat pertama kali melihatmu, aku sudah tahu bahwa kamu adalah orang yang ditakdirkan untukku. Setahun kemudian, aku akan membantumu memerintah seluruh negeri. Berani sekali. Kamu. Ayahanda Kaisar mungkin salah menilai orang. Dia, Lipingan, hanyalah pria hidung belang yang genit. Bagaimana mungkin dia membantu menstabilkan Dali? Xiaoqi, kita pergi. Baik. Istriku, apa kamu masih ingat setahun lalu yang pernah kukatakan, jadilah wanitaku, dan akan kubuat kamu memerintah seluruh negeri. Jika kamu pergi sekarang, kelak tak akan ada yang membantumu lagi. Jika kamu pergi sekarang, nanti tak akan ada yang membantumu lagi. Lalu, bagaimana kamu akan membantuku? Aku saja sudah cukup. Kau tahu, untuk menenteramkan seluruh negeri, butuh berapa banyak tenaga, sumber daya, dan biaya. Hanya mengandalkan Kabupaten Taujin yang kecil ini, meski ada 10 atau 100 sekalipun, tetap tidak akan cukup. Bagaimana kalau kau lihat dulu dana awal yang kusiapkan untukmu? Apa semua ini? Kau bahkan diam-diam menyimpan meriam merah? Sekarang, setengah bisnis pengiriman di Dali sudah berada di bawah kendaliku. Yang ini adalah Ekspres Shunfeng. Yang ini adalah Ekspres Yuantong. Sedangkan meriam yang kau maksud tadi, yang ini jauh lebih hebat. Ini adalah pengiriman kilat Jingxi. Ekspedisi? Penasihat, tunjukkan padanya. Baik. Slogan kami. Pengiriman kilat Jingxi. Misi pasti tercapai. Berangkat. Kau mempermainkan nyawa orang? Pengiriman kilat Jingxi. Kembali. Paket sudah diterima. Pengiriman kilat Jingxi memang paling cepat. Apa kau sengaja meminta mereka memberi ulasan bintang 5? Tidak. Bagus sekali. Nona, apakah ini ilmu sihir? Nona muda, apakah ini ilmu dewa? Mungkinkah orang ini juga seorang ahli bela diri? Tak kusangka Kabupaten Taujin yang kecil ini ternyata punya begitu banyak ahli. Ternyata Lipingan ini memang punya kemampuan. Istriku, Jangan panggil aku istri. dulu ayahmu sudah menjodohkan kita berdua, jadi tak salah jika kupanggil begitu lebih awal. Ini memang tulisan tangan ayahku. Pantas saja ayah memintaku mencarinya sebelum beliau tiada. Baiklah. Jika kau bisa membantuku menaklukkan ibu kota kerajaan dan menguasai Dali, aku akan mempertimbangkan untuk menjadikanmu suamiku.
Setelah barang-barang ini, dan yang ini, semuanya berubah menjadi tumpukan perak. Saat itu, kita akan punya pasukan dan punya uang. Seluruh dinasti Dali ini akan mudah ditaklukkan. Setelah semua barangmu terjual habis, paling tidak butuh beberapa bulan, bahkan bisa bertahun-tahun, saat itu semuanya sudah terlambat. Tidak. Aku hanya butuh 1 malam, semua barang ini bisa terjual habis. 1 malam? Maksudmu mengandalkan mereka? Bukan. Tapi mengandalkan ini. Benda apa ini? Ponsel. Ayam? Yang ini? Aku belum pernah melihat ayam seperti ini. Ini bukan ayam, bebek, atau angsa. Maksudku, bunyi, G, seperti dalam kata pesawat. Pesawat? Aduh, maksudku. Singkatnya, dengan benda kecil ini saja, dalam 1 malam, kita bisa menjual semua barang ini sampai habis. Maksudmu? Dengan kotak besi kecil ini, dalam 1 malam, semua barang ini bisa terjual? Tepat sekali. Ini namanya jualan lewat siaran langsung. Aku tidak percaya. Mana mungkin aku membohongimu? Sebentar lagi kamu akan percaya. Tapi, kamu harus ganti pakaian. Ganti pakaian apa? Pakaian yang kamu pakai sekarang tidak cocok untuk jualan lewat siaran langsung. Saran saya, berpakaianlah seperti mereka. Bagaimana bisa wanita itu mengenakan pakaian yang tidak sopan seperti ini? Para penonton sudah menantikannya loh. Wah, dia benar-benar cantik seperti wanita zaman dulu. Kakak cantik, cepat mulai siarannya. Benar kan? Kalau aku benar-benar ganti pakaian, semua barang ini akan benar-benar terjual? Tentu saja. Bukan begitu, sayang. Dengan pesonamu ini, kamu pasti jadi streamer papan atas. Baiklah. Kalau begitu aku akan ganti pakaian. Tapi, Tidak apa-apa. Aku hanya ingin melihat apa yang sebenarnya sedang dia rencanakan. baiklah. Sayang, kamu mau pakai yang mana? Yang ini saja. Tidak boleh. Lebih baik yang ini saja. Yang ini bagus. Begini cukup kan? Bisa sekali. Ayo, kamu belajar dariku. Teman-teman, di zaman kuno, sudah kusiapkan banyak barang bagus untuk kalian. Jumlahnya terbatas loh. 3, 2, 1, klik tautannya. Teman-teman, aku tak sanggup mengatakannya. Jangan terlalu tegang, coba sekali lagi. Teman-teman, di zaman kuno, sudah kusiapkan banyak barang bagus untuk kalian, jumlahnya terbatas. 3, 2, 1, klik tautannya. Penampilan pembawa acara ini cantik sekali, seperti wanita zaman dahulu. Pembawa acara yang jujur, bayar dan pesan. Bayar dan pesan sekarang. Langsung habis. Selesai. Jadi ini yang kamu sebut siaran langsung jualan? Kamu benar-benar mengira dirimu dewa, ya? Uang bisa muncul begitu saja? Jadi ini yang kamu sebut siaran langsung jualan? Kamu benar-benar mengira dirimu dewa, bisa memunculkan uang begitu saja? Penasihat. Datang, saya datang. Ayo, masuk. Cepat. Letakkan di sini. Pelan-pelan, lewat sini. Aku melakukan siaran langsung jualan di zaman kuno. Dan yang kita jual adalah barang antik asli dan bermutu. Setiap kali aku mendapatkan uang dari penjualan, sistem akan secara otomatis mengubahnya menjadi kepingan perak. Istriku, sebanyak apapun uang yang kamu inginkan, suamimu ini akan memberikannya padamu. Penasihat, buka dan lihatlah. Baiklah.
Sekarang kamu percaya kan? Istriku, sekarang kita punya uang sebanyak ini. Katakan padaku sekarang, apa saja kejahatan Kaisar Brengsek itu. Kita akan umumkan maklumat pemberontakan sekarang, dan lakukan pemberontakan. Kaisar Brengsek itu? Memberontak? Tentu saja, gulingkan Kaisar Brengsek itu, dan biarkan kamu menjadi maharani. Jenderal Su, Baginda, cepat pergi. Pergilah. Baginda, maka Dali masih punya harapan. Baginda, Lipingan, terima kasih. Jika ingin memberontak, hanya memiliki uang saja, masih jauh dari cukup. Tanpa pasukan besar, itu sama sekali tidak mungkin. Aku juga tidak ingin karena diriku membuatmu ikut celaka. Xiaoqi, ayo kita pergi. Peringatan sistem. Terdeteksi target berbahaya sedang mendekat. Istriku, aku tahu kamu khawatir akan melibatkanku, tapi suamimu ini akan memberimu satu kejutan lagi. Xiaoqi, menurutmu di dunia ini, apakah benar-benar ada orang yang bisa mengubah barang langsung menjadi perak? Baginda, itu tidak masuk akal. Benar, itu memang tidak masuk akal. Baginda, tolong berhenti di sana. Han Diosi, ayahandaku telah mendidikmu menjadi pendekar hebat. Tidak disangka kamu justru mengkhianati keluarga kekaisaran dan memihak keluarga Wei. Baginda terlalu berlebihan. Saya tidak pernah mengkhianati keluarga kekaisaran. Saya hanya sedang mempertimbangkan demi melanjutkan keturunan keluarga kekaisaran. Baginda, cepat pergi. Xiaoqi, Baginda, Anda sebaiknya jangan buang tenaga sia-sia. Hari ini, tak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Siapa bilang? Bukan siapa bilang dia tak ada yang menolong. Lipingan, cepat pergi. Dia seorang Master Agung. Ternyata, kaulah Lipingan. Bukankah dia hanya seorang Master Agung? Aku punya banyak orang seperti itu. Kalau begitu, akan kulihat. Hari ini, adakah Master Agung yang datang menyelamatkan kalian? Cepat pergi. Istriku, aku sudah bilang, Bu, selama suamimu di sini, kalau kau menginginkan dunia ini, suamimu akan memberikan seluruh dunia ini kepadamu. Sistem. Talenta merah baru telah tiba. Mau dikerahkan? Kerahkan. Gila penampilan ini. Kenapa terlihat familiar ya? 30 tahun di timur sungai. 30 tahun di barat sungai. Jangan remehkan. Pemuda miskin. Sialan. 30 tahun berjaya di barat sungai. Jangan remehkan. Pemuda miskin. Astaga. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin ada Mahaguru semuda ini? Astaga. Api aneh. Api aneh? Di sini, tak ada sihir yang mewah dan indah. Yang ada, hanyalah energi bela diri yang telah mencapai puncaknya. Dia adalah Xiao. Prajurit bayangan Xiao Mo siap mengabdi, tuanku. Xiao Mo. Wah, harus kuakui, sistem ini sadar hak cipta juga. Sadar hak cipta? Pokoknya, dia jauh lebih hebat daripada Mahaguru entah apa itu. Mahaguru yang masih sangat muda? Silakan beri perintah, tuanku. Beri dia pelajaran. Baik. Berani sekali. Kalau begitu, biar pelayan tua ini memperlihatkan kepada kalian kekuatan sejati seorang Mahaguru. Istri, jangan takut. Xiaomo, tunjukkan padanya kekuatan sejati Kaisar Bela, dirimu. Kaisar bela diri? Apalagi itu? Kali ini ingin kulihat bagaimana engkau menghindar.
Kamu, apa mungkin kamu Grandmaster tingkat puncak? Kenapa? Mau menuruti seorang bupati biasa sepertinya? Karena aku tampan. Xiao Mo, antar dia pergi. Baik. Yang mulia, suami Anda ini sejujurnya memang sangat tampan. Beraninya kamu bicara sembarangan. Meski harus tiada, aku akan menyeretmu sebagai tumbal. Tuanku. Kamu, benda apa ini? Benda ini adalah pistol. Di luar 10 langkah. Pistol ini cepat. Dalam jarak 10 langkah, pistol ini akurat dan cepat. Senjata sehebat ini, juga kamu yang membuatnya? Kamu mau? Ini untukmu. Kalau kau memberikannya padaku, lalu kau sendiri pakai apa? Aku bisa pakai apa saja, seperti RPG atau baret. R apa G? Ba apa Red? Itu semua apa? Aku gagal melindungi tuanku, hingga tuanku berada dalam bahaya. Mohon tuanku menghukum saya. Lipingan, jangan lakukan hal bodoh. Ini Gawat. tingkat Grandmaster, ahli bela diri. Tuan. Gawat. Istana mengirim orang untuk menagih pajak, mereka sudah tiba di gerbang selatan. Kita sudah sibuk semalaman. Istriku juga sudah lelah. Tutup gerbang kota. Besok saja kita urus. Tapi, mereka, orang istana. Aduh, sebesar apapun urusannya, istriku tetap yang utama. Xiao Mo, Saya di sini. malam ini jaga gerbang kota. Jangan biarkan satu lalat pun masuk. Baik. Menyuruh Grandmaster menjaga gerbang? Sayang, bagaimana kalau malam ini kita selesaikan urusan penting kita? Menyuruh seorang Grandmaster menjaga gerbang kota? Hei, sayang, bagaimana kalau malam ini kita selesaikan urusan penting kita? Urusan penting apa? Itu, urusan penting kita berdua. Kamu. Aduh, kalau begitu mari kita bicarakan urusan penting lainnya. Masih ada urusan penting apa lagi? Jangan pikir aku tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Maksudku adalah, kita berdua mendiskusikan sedikit bagaimana cara menggulingkan kekuasaan. Menggulingkan? Kekuasaan? Apa maksudmu? Hei, bukan begitu. Maksudku adalah, kita berdua mempelajari sedikit bagaimana cara menggulingkan kaisar bajingan itu, lalu menjadikanmu seorang maharani. Bukan. Kenapa kalian berdua tertawa? Bukan apa-apa. Baiklah. Kalau begitu malam ini aku akan tetap tinggal. Ayah? Mungkin ayah benar. Dia benar-benar bisa membantuku. Menyelamatkan Dali. Aduh, benar-benar orang kampungan, bekerja di dalam rumah bordil, seorang hakim daerah kecil dari tempat terpencil, beraninya membuatku menunggu di luar kota sepanjang malam. Sebentar lagi aku akan memberinya pelajaran. Tuan Muda, tujuan Tuan Perdana Menteri adalah menggulingkan Maharani Su Jingyao. Sedangkan hakim daerah kecil ini hanyalah seekor anjing. Kamu benar. Saat Li Ping'an datang nanti, jika dia tahu diri dan menyerahkan ibu tiriku Su Jingyao, maka aku akan memberinya kesempatan untuk tetap hidup. Jika dia tidak tahu diri, maka habisi saja dia. Tuan Muda, tenang saja. Jika dia tidak patuh, aku akan mematahkan lehernya dengan satu tangan. Su Jingyao, ternyata kamu benar-benar bersembunyi di sini. Jika kamu tahu diri, ikutlah denganku kembali baik-baik. Aku bertanya-tanya pagi begini, anjing mana yang menggonggong dengan liar? Ternyata anjing yang kemarin malam, aku kurung di luar gerbang kota. Kamu? Siapa kamu sebenarnya? Beraninya bicara seperti itu kepada tuan muda ini? Namaku tetap, margaku pun tetap. Li Ping'an. Jadi ternyata kamu adalah Li Ping'an. Li Ping'an, apakah kamu menyadari kesalahanmu? Coba katakan, apa kesalahanku? Menunggak uang kas kerajaan? Itu kesalahan pertama. Mencelakai pejabat setia kekaisaran? Itu kesalahan kedua. Menyembunyikan buronan kerajaan? Itu kesalahan ketiga. Ketiga kesalahan ini, salah satu saja, sudah cukup untuk menghukummu dengan hukuman terberat. Li Ping'an, apakah kamu menyadari kesalahanmu? Mohon maaf, di Kabupaten Taujin kami memiliki hukum sendiri. Hukum kalian tidak berlaku bagiku. Li Ping'an, apa maksudmu? Kamu berani mengabaikan hukum negara? Maksudku adalah, mulai sekarang, aku memberontak. Kamu? Kelak istriku akan menjadi maharani di Dali.
Istriku adalah hukum di Dali. Istriku adalah hukum tertinggi di negeri ini. Su Jingniao? Oh, Su Jingniao, tak kusangka kau menaruh harapan pada seorang bupati dari daerah terpencil seperti itu. Apa kau benar-benar ingin mengandalkan kekuatan satu daerah untuk melawan kekuatan seluruh negeri? Memangnya kenapa? Konyol, kota kecilmu ini, aku hanya butuh 3.000 orang. Tidak, 1.000 orang saja untuk meratakannya. Dengan apa kau akan melawan kami? Su Jingniao, apa kau ingin seluruh kota ini dengan lebih dari 10.000 orang? Lenyap gara-gara dirimu? Setelah kami menghabisinya? Li Ping'an, jangan sampai karena diriku, semua orang ikut terseret. Meski kau punya seorang pendekar hebat, menghadapi pasukan kerajaan, mengandalkan satu pendekar hebat saja tetap tak akan mampu menandingi mereka. Aku sangat beruntung bisa bertemu denganmu. Jika di kehidupan berikutnya kita berjodoh, kita akan... Tak perlu menunggu kehidupan berikutnya. Cukup di kehidupan ini. Memangnya cuma pasukan besar? Aku juga punya. Omong kosong, kau cuma berasal dari kota kecil terpencil? Memangnya kau punya tentara? Jangan-jangan cuma pasukan penjaga kota yang jumlahnya puluhan orang? Li Ping'an, sekarang bukan waktunya bercanda. Istriku, aku serius. Selama engkau membutuhkannya, siapapun musuhnya, akan kuhabisi semuanya. Tak peduli siapa musuhnya, akan kuhabisi semuanya. Bocah, tuan muda kami adalah putra tunggal Perdana Menteri. Kau hanya seorang bupati kecil. Bagaimana mungkin kau pantas menantang tuan muda kami? Karena kau menolak bersikap baik dan memilih cara kasar, maka biar ku kirim kalian bersama-sama. Tuan muda, biar ku penggal kepala anjing orang lancang ini untuk menemanimu minum. Dia adalah pendekar nomor 1 di kediaman Perdana Menteri Hua Xiong. Dengan jurus amukan teknik pedang naga gila, dia meraih gelar pendekar pedang nomor 1 di dunia. Bocah, kau takut, ya? Kalau takut, cepat berlutut di hadapan tuan muda kami, maka akan kubiarkan kau pergi dengan utuh. Jangan salahkan aku karena tak memperingatkanmu. Begitu pedang Hua Xiong menumpahkan darah, kalian semua tak akan selamat. Su Jingniao, nyawa mereka semua kini ada di tanganmu. Asalkan kau setuju ikut denganku dan menikah dengan ayahku, urusan hari ini akan kuanggap tak pernah terjadi. Sialan, kau mau merebut istriku? Di mana Guan Erye? Cuma berlagak. Berani-beraninya seorang guru agung tingkat rendah bertindak lancang. Menghabisi seorang guru agung sepertimu sudah lebih dari cukup. Sombong sekali. Hua Xiong, habisi dia. Hari ini, darahmu akan kupakai untuk mengasah pedang kesayanganku. Guan Xiaosheng terpaut satu tingkat ranah besar dari Hua Xiong. Kau menyuruhnya maju? Bukankah itu sama saja menyuruhnya cari celaka? Siapa bilang guru agung tingkat rendah tak bisa mengalahkan guru agung? Penasihat, tuangkan arak. Baik. Apa yang mau kau lakukan? Nanti juga kau tahu. Bocah, kau sadar tak akan menang? Jadi mau memabukkan diri dengan alkohol? Setelah bawahanmu ditebas? Berikutnya, giliranmu? Semoga nanti kau masih bisa tertawa sebahagia ini. Guan Xiaosheng, kuhangatkan sepoci arak untukmu sebagai tanda hormat atas kemenanganmu. Tuan, tunggu sebentar. Hamba akan segera kembali. Silakan. Guan Xiaosheng memicu ikatan. Menebas Hua Xiong selagi arak masih hangat, meningkatkan satu tingkat ranah besar. Guan Xiaosheng memicu ikatan. Menebas Hua Xiong selagi arak masih hangat, naik satu tingkat ranah. Di mana bawahanmu yang bergelar Mahaguru? Hanya dia yang bisa mengalahkan Hua Xiong. Benar, guru tingkat kecil di hadapan Mahaguru hanyalah seperti semut. Jangan panik. Pertunjukan hebat akan segera dimulai. Ditebas pedangku adalah kehormatan bagimu. Gelombang murka. Ini jurus terkuat Hua Xiong.
Kalau Guan Xiaosheng kalah, aku harus menyelamatkan nyawanya. Tebasan naga, hijau sabit. Sudah berakhir. Kamu. Tugas telah kuselesaikan. Kerja bagus. Sekarang, apa aku sudah layak menjadi musuhmu? Sekarang, apakah aku sudah pantas menjadi musuhmu? Kenapa dia bisa melampaui satu tingkatan besar, lalu menghabisi Hua Xiong? Itu rahasia. Li Ping'an, sekarang aku mulai percaya pada perkataan ayahanda bahwa mungkin kamu benar-benar penyelamat dinasti Dali. Sampah. Tuan Muda, bagaimana kalau kita mundur dulu? Kenapa panik? 30.000 pasukanku ada di luar kota, menunggu kabar baik dariku. Apa mereka berani menyentuhku? Jika berani menyentuh sehelai rambut Tuan Muda ini, akan kubuat seluruh Kabupaten Taujin membayar harganya. 30.000 pasukan? Li Ping'an, lebih baik biarkan aku keluar kota saja. Jangan sampai karena aku, seluruh rakyat kota ini ikut menanggung akibatnya. Percayalah padaku. Aku sudah bilang akan menjadikanmu kaisar wanita. Guan Xiaosheng, ikat Baik. mereka berdua. Li Ping'an, aku sarankan sebaiknya kamu lepaskan aku. Malam ini sekitar pukul 9 sampai 11, jika para jenderal di luar kota tidak melihatku, mereka akan langsung menyerang kota. Saat itu, kalian semua akan ikut menanggung akibatnya. Hanya 30.000 pasukan. Aku bisa melenyapkan mereka dengan mudah. Nanti kalian semua akan ikut menanggung akibatnya. Hanya 30.000 prajurit dengan lambaian tangan bisa kuhancurkan? Jangan kira hanya karena punya 2 ahli bela diri tingkat tinggi, kau bisa berbuat sesuka hati. Di hadapan 30.000 pasukanku, 2 ahli bela diri biasa akan remuk diinjak-injak. Memangnya cuma kau yang punya? Kau punya pasukan, memangnya aku tidak? Kau cuma berasal dari kabupaten kecil terpencil, memangnya punya berapa prajurit dan aparat, hingga berani membandingkan diri dengan 30.000 pasukan berkudaku? Bawa mereka ke atas tembok kota, agar dia melihat sendiri, bagaimana ku hancurkan 30.000 pasukannya. Menghancurkan 30.000 pasukanku? Satu ludah dari 30.000 pasukanku saja, cukup untuk menenggelamkan seluruh kabupatenmu. Li Ping'an, saat 30.000 pasukanku menyerang kota ini, itulah akhir hidupmu. Lepaskan aku. 30.000 pasukan? Apa kau benar-benar bisa menghadapinya? Hanya 30.000 pasukan. Bahkan jika dia punya 1 juta pasukan, mereka tetap takkan bisa menembus kotaku. Juru tulis, kumpulkan semua senjata kesayanganku. Sekarang juga. Baik. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Li Ping'an, cepat lepaskan aku sekarang juga. 30.000 pasukanku sudah berada di luar kota. Hanya dengan 1 perintah dariku, aku bisa membuat kotamu tak menyisakan apapun. Aduh, aku takut sekali. Udah bah, beraninya kamu mengikat Tuan Muda Wei di tiang. Kalau berani, naiklah ke sini dan lawan aku. Pengawal, bersiap menyerang kota, tangkap penjahat itu hidup-hidup. Jangan bergerak. Li Ping'an, pasukanmu kapan tiba? Sebentar lagi. Xiaoqi, jika kota ini jatuh, kamu dan Li Ping'an, larilah bersama. Lalu bagaimana denganmu? Target mereka adalah aku. Kemana lagi aku bisa melarikan diri? Kecuali... Tuan, semuanya sudah siap. Penasihat, biarkan mereka merasakan serangan beda level. Penasihat, biarkan mereka merasakan seperti apa serangan dari tingkat yang berbeda. Apa yang mereka pakai itu? Kenapa aneh sekali? Apa bisa menahan pedang? Tenang saja. Perlengkapan ini disebut rompi anti peluru. Benda ini bisa membuat pemakainya kebal senjata. Hebat sekali. Lalu pasukanmu, ada berapa orang? 600? 600? 6.000? Bukan. Tuan Muda, jika pasukan orang ini benar-benar kebal senjata, meskipun jumlah kita jauh lebih banyak, tetap tidak akan berguna. Omong kosong. Bahkan zirah keluarga Wei yang dibuat dengan biaya sangat mahal, tak berani mengaku kebal senjata. Pakaian mereka itu jelas hanya kain biasa, mana mungkin bisa menahan pedang dan panah.
Jangan-jangan 60.000? Bukan, semuanya salah. Hanya 6 orang. Apa? 6 orang? Kamu pikir bisa mengandalkan 6 orang itu untuk menahan 30.000 pasukanku? Kamu pikir mereka itu apa? Dewa yang turun dari langit? Jenderal Wang, serbu masuk ke kota. Jangan hentikan serangan sampai sehari berlalu. Prajurit, dengarkan perintahku. Serbu kota. Istriku, aku akan memberimu kejutan besar lagi. Jenderal Wang, serbu masuk ke kota. Jangan berhenti bertempur seharian. Para prajurit, dengarkan perintah. Serbu kota. Istriku, aku akan memberimu kejutan besar lagi. Perhatikan baik-baik. Inilah yang disebut hujan tembakan. Benda apa ini? Benda apa ini? Ternyata bisa terbang. Benda ini namanya drone. Drone? Jangan sok hebat. Kotak-kotak besi milikmu ini, selain bisa terbang, memangnya bisa membawa sesuatu? Senjata misalnya? Bagaimana kamu bisa tahu? Istriku, ingin melihatnya? Dalam situasi seperti ini, kamu masih sempat bercanda. Aku tidak sedang bercanda. Perhatikan baik-baik. Tembak. Luncurkan. Keren, kan? Jangan bergerak. Sakit. Senjata apa ini? Ternyata bisa melenyapkan orang tanpa terlihat. Senjatamu ini, meskipun bisa menghabisi 10 orang, atau bahkan 100 orang, lalu kenapa? Apa mungkin bisa menghabisi 30.000 pasukanku? Jenderal Wang, lanjutkan penyerangan ke kota. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalian berenam. Bagaimana bisa menahan serangan 30.000 pasukanku? Bisa menahan atau tidak, bukankah kenyataannya sudah ada di depan matamu? Tidak disangka di dunia ini ada senjata dewa seperti itu. Hanya dengan 6 orang, bisa menahan ribuan pasukan. 30.000 pasukan yang kamu habisi itu hanyalah prajurit baru. Begitu Jenderal Wang kembali memberi kabar, saat pasukan besar datang menyerbu nanti, aku tidak percaya kamu masih bisa menahannya. Saat pasukan besar datang menyerang, aku tak yakin kamu masih bisa bertahan. Yang kamu maksud itu dia? Jenderal Wang sudah lari sejauh 1 kilometer, dan sudah jauh di luar jangkauan busur panahmu. Kamu masih berharap bisa menghabisinya? Mimpi saja. Apa ini? Bahkan jika dia lari 1 kilometer lagi, di hadapan senjata andalanku ini, dia tetap takkan lolos. Tuan menantu tampan sekali. Pujian yang bagus. Nanti Tuan akan memberimu hadiah besar untuk bela diri. Terima kasih, Tuan. Kalau begitu, benda hebatmu itu bisa diproduksi massal? Ingin tahu? Ya. Kalau begitu, kau harus menyetujui satu syarat. Syarat apa? Cium aku sekali. Sekarang sudah boleh bicara kan? Tidak. Kamu. Senjatamu memang hebat, tapi tak bisa melengkapi seluruh pasukan. Kalian hanya macan ompong yang tampak ganas, padahal bahkan tak bisa keluar dari kabupaten ini. Dalam pertemuan 2 negara 3 hari lagi, ayahku akan mengumumkan bahwa seluruh Dali akan menjadi wilayah kekuasaan keluarga Wei kami. Su Jingyao, Lipingan, dengan apa kalian akan melawan keluarga Wei kami? Pertemuan 2 negara? Pertemuan 2 negara adalah acara akbar antara Dali dan Daman yang diadakan setiap 30 tahun. Dengan pemenang ditentukan lewat 3 pertandingan. Pihak yang menang bisa langsung mengambil dari pihak yang kalah wilayah seluas 1 provinsi. Wei Zongshan pasti telah menyerahkan 1 kota untuk bersekutu dengan Daman.
ditukar dengan dukungan suku Daman agar dia bisa menduduki takhta Dali. Orang-orang Daman itu kejam dan serakah. Pada akhirnya yang menderita tetap rakyat Dali. Pada akhirnya yang menderita tetap rakyat Dali kita. Rakyat jelata itu, apa yang perlu dikasihani? Bisa berkontribusi demi kejayaan keluarga Wei? Itu kehormatan bagi mereka? Cepat atau lambat, aku akan menghabisi kalian, keluarga Wei. Su Jingyao, omong kosong. Apa yang kamu katakan? Apa kamu pikir kamu masih Maharani yang dulu? Kamu seorang Maharani? Aku? Tak kusangka sampai sekarang kamu masih belum tahu identitasnya ya. Kalau begitu, sekarang ku beritahu kamu. Dia adalah Maharani Dali, Su Jingyao. Lipingan, aku tak pernah berniat menyembunyikannya darimu. Awalnya aku berencana memberitahumu setelah hari ini berlalu. Apa gunanya memberitahu dia? Memangnya dia bisa membantumu memulihkan negaramu? Aduh, penguasa negeri yang runtuh, bagus sekali. Lipingan, apa maksudmu? Maksudku, karena kamu penguasa negeri yang runtuh, maka aku mengangkatmu kembali sebagai Maharani. Itu sah dan pantas. Sepertinya masuk akal. Ya. Mengangkatnya? Jangan bermimpi. Biar ku beritahu kenyataannya. Ayahku sudah mencapai kesepakatan kerjasama dengan Daman dan pertemuan kedua negara ditetapkan di Kabupaten Taujin. Saat itu, kalian semua akan selamat. Kalau mau datang ke Kabupaten Taujin, tanya dulu apa aku mengizinkannya. Pertemuan dua negara ditetapkan di Kabupaten Taujin. Saat waktunya tiba, kalian semua akan kuhabisi. Berani datang ke Kabupaten Taujin, kalian harus minta izinku dulu. Memangnya kamu ini siapa? Seluruh Dali adalah milik keluarga Wei kami. Kamu dari kabupaten kecil bisa berbuat apa? Kalian, keluarga Wei, hanyalah sekelompok pemberontak pengkhianat. Selama aku masih ada, jangan harap bisa mengusik Daliku. Su Jingyao, apa kau pikir ayahku benar-benar ingin menikahimu? Yang ayahku inginkan hanyalah stempel giok kekaisaran di tanganmu? Ingin merebut stempel kekaisaran? Kita lihat saja apa kau mampu merebutnya dariku. Penasihat, bawa dia ke ruang interogasi, biarkan dia merasakan bangku harimau dan pedasnya air cabai. Baik, Yang Mulia. Dari 10 siksaan andalanku, baru 2 yang kugunakan, dan kau sudah tak tahan. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan bicara. Akan kukatakan semuanya. Su Jingyao adalah kaisar wanita. Ayahku ingin merebut takhta. Aku mohon, lepaskan aku. Lepaskan aku. Ternyata, istriku kehilangan gelar kaisar wanita karena para pejabat pengkhianat berkuasa. Itulah sebabnya dia kehilangan kedudukannya. Pantas sistem memintaku membantunya naik takhta, bukan mengganti dinasti. Kalau begitu, Perdana Menteri, Daman, di mataku, semuanya adalah penghalang yang menghambat penyelesaian misiku. Kalau begitu, apapun Perdana Menterinya, apapun kerajaan damangnya, di mataku, semuanya hanyalah batu sandungan yang menghambatku menyelesaikan misi. Di saat seperti ini, kenapa kamu masih membawaku ke lapangan militer? Bukankah kamu selalu penasaran berapa banyak kartu as yang kumiliki? Hari ini akan kuberitahukan semuanya. Penasihat, siapkan parade militer. Baik, Tuan. Parade militer pertama Kabupaten Taujin dimulai. Pasukan macam apa ini? Pakaian mereka aneh sekali. Ini adalah pasukan khusus Kabupaten Taujin. Setiap prajurit bisa melawan 100 orang sendirian. Melawan 100 orang sendirian? Jika daya baterainya mencukupi, melawan 1000 orang pun bisa. Nona, Bahkan seluruh kekuatan Dali dan mengerahkan segenap tenaga negara, tetap takkan mampu mengumpulkan pasukan yang tiap prajuritnya melawan 100 orang. Tak kusangka Lipingan. Hanya dengan satu kabupaten bisa melakukannya. Ini? Pasukan macam apa ini? Ini pasukan kavaleri. Ini? Pasukan kavaleri?
Ini, kavaleri. Nona, ini kavaleri yang bernilai 10.000 keping emas. Tapi, tunggangan kavaleri ini sepertinya belum pernah kulihat sama sekali. Jangan-jangan. Ini produk baru dari barat? Bukan. Ini produk khas Kabupaten Taojin, sepeda motor. Sepeda motor? Iya. Lalu benda itu? Apakah bisa menandingi kuda berdarah murni? Jangankan kuda berdarah murni, bahkan jika kuda langit datang di hadapan sepeda motorku, mereka pun harus mengaku kalah. Jangan membual terus. Memangnya benda itu bisa menempuh 1.000 mil sehari? Asalkan pengendaranya sanggup bertahan, 10.000 mil sehari pun bukan masalah. Lagi pula, benda ini punya satu keunggulan utama. Keunggulan apa? Motor ini tidak perlu makan. Untuk menempuh 1.000 mil cukup satu teko bensin RON 95 saja. Tidak perlu makan? Hanya minum minyak? Nona, saya ingat kuda Anda. Sehari menghabiskan setidaknya 10 tel perak. Belum lagi biaya lain-lainnya. Kuda yang bagus sehari setidaknya menghabiskan 100 tel perak. Benar sekali. Itulah sebabnya kavaleri ini sangat berharga. Lalu, sepeda. Motormu ini, berapa lama biasanya prajurit kavaleri menguasainya? Setengah jam. Setengah jam? Tidak mungkin. 1 jam? Tidak mungkin. Kemarilah. Mau apa? Ini pengalaman adalah guru terbaik. Kamu akan tahu setelah mencobanya. Aku. Ayo silakan duduk. Kamu angkat kakimu ke sini. Letakkan kaki di sini. Benar. Seperti ini? Ayo, aku ajarkan. Tangan letakkan di sini. Ini pedal gas. Dan ini remnya. Saat sedang melaju, kedua kaki harus tetap berada di atas pijakan kaki. Lalu, saat mengendarainya, jangan gunakan terlalu banyak tenaga. Tekan perlahan. Cobalah. Bergerak? Benar-benar bisa bergerak? Sepeda motor ini sungguh sangat ajaib, bahkan jauh lebih cepat daripada belajar berkuda. Selain sepeda motor ini, aku juga sudah menyiapkan sebuah hadiah besar untukmu. Masih ada lagi? Nona, sangat indah. Selamat datang di rumah, wahai Ratu yang mulia. Kemanapun pedang mengarah, di sanalah wilayah kekuasaan raja. Kamu suka? Suka. Apa kamu suka? Aku suka. Ayo pergi. Tuan, hati-hati. Tuan, hati-hati. Beraninya kau melukai tuanku, pencuri kecil? Rasakan ini. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Sepertinya ada sesuatu di anak panah ini. Besok di luar kota Taojin, serahkan putraku dan stempel kerajaan. Jika tidak, 300.000 rakyat di perbatasan akan dihabisi pasukan Damang sampai sejauh 10 li. Wei Zongxian? Besok aku akan pergi menghadapinya sendirian. Besok, tenang saja, lihat saja aksiku. Apapun yang dia lakukan, atau rencana jahat apapun yang dia punya, di hadapan kekuatan mutlak, semua itu tak berarti. Inilah stempel kerajaan yang diidam-idamkan Wei Zongxian. Bukankah ini hanya sebuah batu jelek? Stempel kerajaan ini menyangkut legitimasi takhta Dali. Leluhur Dali, untuk mencegah para pengkhianat merebut takhta keluarga Sukami. Maka dibuatlah peraturan bahwa siapapun yang memiliki stempel ini, dialah pewaris sah Dali. Wei Zongxian yang sekarang hanyalah seorang yang naik takhta secara tidak sah dan seorang pengkhianat. Jadi begitu rupanya.
Perdana Menteri Wei. Putra Mahkota, silakan duduk. Yang Mulia, silakan minum teh. Yang Mulia, aku akan memberikan satu wilayah provinsi sebagai ganti dukungan Daman. Bagaimana menurut Anda? Perdana Menteri Wei, melatih prajurit Damanku tidaklah mudah. Untuk membantumu naik tahta Dali, entah berapa prajurit Damanku yang harus dikuburkan di Dali. Jadi, harganya harus ditambah. Asalkan Anda bisa membantuku menduduki takhta, aku bersedia memberikan satu wilayah provinsi lagi. Perdana Menteri Wei, tenang saja. Soal takhta Dali ini, selain dirimu, tak ada yang bisa mendudukinya. Semuanya berkat Yang Mulia. Lipingan, apa sebenarnya maumu? Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Apa sebenarnya yang kau lakukan padanya? Kenapa dia begitu takut padamu? Aku hanya memakai sedikit hukuman dari Kabupaten Taujin kita. Kurang ajar. Berani-beraninya kau menjatuhkan hukuman kepada putraku secara ilegal. Ayah, tolong aku. Dia benar-benar bukan manusia. Ayah. Kamu? Wei Zongxian. Sudah lama kutunggu. Ayah, selamatkan aku. Aku sudah lama menunggumu. Wei Zongxian. Kau sudah menembus ranah Grandmaster? Ayah, kau sudah menembusnya? Karena engkau tahu kekuatanku, kenapa tidak patuh dan menyerahkan stempel kerajaan? Jangan harap. Sekalipun aku tiada, stempel kerajaan takkan kuserahkan padamu. Selama kau belum mendapatkan stempel kerajaan, kau akan selamanya menjadi perebut takhta yang tidak sah, dasar pengkhianat. Su Jingyao, aku dengar kau sangat menyayangi rakyatmu. Masa stempel kerajaan ini tak lebih berharga daripada 300.000 rakyat itu? Apa yang telah kau lakukan? 50.000 tentara perbatasan dan 300.000 rakyat telah dikepung pasukan Damang di perbatasan. Selama pasukan Damang tidak mundur, 350.000 orang itu akan, karena dirimu, mati kelaparan. Wei Zongxian, kau bahkan bersekutu dengan suku Mang untuk menyerang Dali? Sejauh yang aku tahu, persediaan makanan di perbatasan hanya cukup untuk 3 hari. Setelah 3 hari, saat makanan habis, coba tebak, apakah mereka akan saling memangsa? Dan apakah mereka akan saling menghabisi? Kau benar-benar bukan manusia? Su Jingyao, asalkan kau menyerahkan stempel kerajaan, aku akan menyuruh pasukan Damang mundur dan meninggalkan persediaan makanan yang cukup. Sekarang, nyawa 350.000 orang tergantung pada satu keputusan darimu. Cepat serahkan. Bagaimana jika aku bisa mengatasi krisis pangan ini? Kau. Jangan macam-macam. Apakah tentara perbatasan itu sanggup mempertahankan perbatasan? Tentara perbatasan adalah prajurit Dali yang telah melalui banyak pertempuran. Jika persediaan makanan cukup, jangankan 3 hari, bahkan setahun pun, suku Mang takkan mampu menembus perbatasan kami. Baik, kalau begitu aku yang akan mengatasi krisis pangan ini. Jika persediaan pangan cukup, suku Mang juga tak akan bisa menembus perbatasan kita. Kalau begitu aku yang akan mengatasi krisis pangan ini. Besar mulut, sekalipun kota kecilmu punya pangan, kau tetap tak bisa mengirimnya keluar. Hari ini, jika kalian tidak menyerahkan stempel kekaisaran, satu butir pangan pun, jangan harap bisa keluar dari kota Taujin. Sekalipun pasukanmu sangat kuat, pangan untuk seluruh perbatasan, setidaknya butuh ribuan orang untuk mengangkutnya. Bukan begitu? Kapan aku pernah bilang akan mengangkutnya dengan orang? Hah? Tak perlu orang untuk mengangkutnya. Jangan-jangan kau bisa mengirim pangan itu begitu saja sampai ke perbatasan. Kau pikir kau siapa? Dewa? Kau benar-benar mengira dirimu dewa? Uang bisa muncul begitu saja? Penasihat segera datang. Lipingan, apa kau ingin menggunakan cara siaran langsung waktu itu untuk mengirim pangan ini ke perbatasan? Jangan-jangan bocah ini benar-benar punya cara untuk mengirim pangan tepat di bawah hidungku tanpa ketahuan. Maksudmu,
Benda ini? Benar, kotak kecil ini. Kalau begitu cepat gunakan ini untuk mengirim pangan ke sana. Ponsel tak bisa melakukannya. Tapi waktu itu, jelas-jelas ponsel ini mengeluarkan banyak perak. Su Jingyao, aku hampir saja tertipu olehmu. Kau bahkan mengaku kotak hitam kecil ini adalah benda suci. Hari ini, jika kalian tidak menyerahkan stempel kekaisaran, jangan harap bisa mengirim pangan sedikit pun. Tutup mulutmu. Ponselku memang tak bisa, tapi droneku bisa. Kalian bahkan tak akan bisa mengirimkan sedikit pun gandum. Diam kamu. Ponselku memang tak bisa melakukannya, tapi droneku bisa. Ayam tanpa awak? Kamu benar-benar ingin menggunakan ayam untuk mengangkut gandum? Ini benar-benar omong kosong. Sungguh konyol. Bukan mau menghina, tapi kebodohanmu. Sungguh mengerikan. Tunjukkan dirimu, sayangku. Benda, apakah ini? Ternyata bisa terbang. Benda ini bernama drone, produk khas Kabupaten Taujin. Ayah, hati-hati. Benda ini punya daya hancur besar. Jenderal Wang sudah tiada karena benda ini. Ternyata benda ini juga senjata ampuh. Benda ini hanya bisa dianggap senjata ampuh. Meski bisa terbang, kamu tetap tak bisa mengatasi krisis pangan di perbatasan. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Serahkan benda ini, stempel kerajaan, dan semuanya kepadaku. Serahkan. Kamu sedang bermimpi. Bocah kurang ajar, sialan. Berani-beraninya kamu menghinaku. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik bagaimana barang berhargaku. Di depan matamu sendiri. Berhasil dikirim keluar. Hari ini, meski kamu bisa mengarang apapun, aku tetap tak akan membiarkanmu mengirimkan gandum itu keluar. Kalau begitu, lihat baik-baik. Nona, menurutmu apakah Tuan Muda akan berhasil? Drone memang senjata ampuh. Tapi untuk mengangkut gandum, yang dibutuhkan adalah alat angkut. Dia tak pernah mengecewakanku. Lihat baik-baik. Ini... Bagaimana mungkin ini terjadi? Drone ini ternyata benar-benar bisa mengangkut bahan pangan. Benda ini bisa digunakan untuk bertahan maupun menyerang. Tidak disangka, ternyata juga bisa menjadi alat transportasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Perdana Menteri Wei, bagaimana dengan barang kesayanganku ini? Meskipun kamu bisa mengatasi krisis pangan di perbatasan, lalu apa gunanya? Pertemuan besar kedua negara akan segera dilaksanakan. Pada saat itu, dalam kompetisi kedua negara, apakah kalian bisa menang? Apalagi kompetisi kedua negara itu. Kompetisi kedua negara adalah antara Dali dan Daman, bagian terpenting dari pertemuan besar kedua negara. Negara yang kalah 2 kali berturut-turut harus kepada negara yang menang, tunduk, dan menyatakan kesetiaan. Su Jingyao, jangan pernah berharap untuk menang. Dalam kompetisi kedua negara kali ini, Dali pasti kalah. Pasti kalah? Menurutku belum tentu. Putraku. Lipingan, 2 orang pendekar agung milikmu sedang tidak ada di sini. Kali ini riwayatmu akan berakhir. Ayah, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menghabisi mereka. Stempel kekaisaran pasti ada pada mereka. Anak ini ancaman yang terlalu besar, tak boleh dibiarkan. Ayah, dari mana datangnya pendekar agung ini? Kapan aku pernah bilang kalau kedua pendekar agung ini tidak ada di sini? Su Jingyao, ternyata inilah sumber kepercayaan dirimu. Benar sekali. Kali ini, Dali pasti menang. Jadi, ini alasanmu begitu percaya diri? Dali pasti menang. Begitukah?
Aku ingin lihat bagaimana Dali bisa mengalahkan Daman. Pangeran. Perdana Menteri Wei, kenapa kau butuh waktu selama ini untuk menaklukkan seorang Maharani yang tak punya tentara maupun kuasa? Aku. Sudahlah. Aku tak mau dengar alasan kegagalanmu. Su Jingyao, sekarang di Dali, Perdana Menteri Wei yang memegang kendali pemerintahan, lebih baik kau turun takhta saja, lalu serahkan takhta itu kepada Perdana Menteri Wei. Turun takhta? Memangnya dia pantas? Lagi pula, negerimu cuma negeri barbar, berani ikut campur dalam urusan istana kami? Apa kau tak takut jika Dali menghabisimu? Aku penasaran, dari mana datangnya keberanianmu? Kini, di Dali, Sang Maharani, tak punya tentara, tak punya uang, dengan apa kau akan melawan Perdana Menteri Wei? Lagi pula, Perdana Menteri Wei juga didukung olehku dan pasukan Daman. Su Jingyao, kau kira dengan mengandalkan orang ini, kau bisa memulihkan ketertiban istana? Jangan bermimpi. Selama dia ada, aku pasti bisa memulihkan ketertiban istana. Apa kamu pikir, dengan mengandalkan orang ini, kamu bisa memulihkan tatanan istana? Selama ada dia, aku bisa memulihkan tatanan istana. Orang ini adalah sandaran terakhirmu, bukan? Bagaimana jika kita menjadikan takhta Dali sebagai taruhan? Jika kamu menang, kamu tetaplah permaisuri Dali. Jika kamu kalah, Perdana Menteri Wei akan naik takhta. Aku memang sudah menjadi permaisuri Dali. Untuk apa aku bertaruh dengan kalian? Jika kalian menang, dua benda ini akan menjadi milik kalian. Sejak saat itu, Perdana Menteri Wei tidak akan lagi menjadi ancaman bagi kalian. Segel militer, peta ibu kota. Wei Zongxian, berani sekali kamu. Keluarga Wei-ku telah menyusun rencana selama bertahun-tahun untuk mendapatkan benda-benda ini. Bukankah semudah membalik telapak tangan? Katakan, apa sebenarnya yang kalian inginkan? Aku ingin dia dan juga Dali tunduk dan patuh padaku. Astaga, dasar gay pergi sana. Dasar gay-nya. Pangeran Jin menggunakan dua pusaka negara milik Dali untuk ditukar dengan pemuda ini. Sepertinya agak tidak sepadan. Orang ini sangat berbakat. Su Jingyao sudah kamu desak hingga ke ujung tanduk, tapi masih bisa bangkit kembali. Itu semua berkat orang ini. Di mataku, orang ini setara dengan ribuan pasukan. Sayang, kamu dengar itu? Bahkan musuh pun sampai terpesona oleh karismaku. Jangan harap kalian bisa mendapatkannya. Sekarang dia adalah milikku. Pikirkanlah baik-baik. Hanya dengan satu kota kecil, apa bisa menahan serangan Daman dan serangan Dali? Benar. Seorang jenius yang sudah tiada. Apa bedanya dengan orang biasa yang tak berguna? Ayo bertaruh. Aku akan bertaruh dengan kalian. Tapi taruhan ini harus dibuat sedikit lebih besar. Jika aku menang, selain kedua pusaka ini, aku juga mau dia membayar harganya. Kamu? Kamu terlalu serakah. Lalu bagaimana jika aku mengeluarkan benda ini? Benda ini? Mana mungkin bisa dibandingkan dengan pusaka negara? Yang mulia, menurut putraku Wei Wuji, benda ini adalah sebuah alat terbang yang ampuh, juga bisa digunakan sebagai alat transportasi yang dengan sangat mudah bisa mengangkat 100 kati bahan pangan. Benda ini memang benar seperti yang kamu katakan, maka Daman akan tak terkalahkan di dunia. Bagaimana? Mau bertaruh? Taruhan. Taruhan. Pertandingan kali ini akan dibagi menjadi 3 babak. Babak pertama adalah pertarungan fisik. Pertandingan kalian sebelumnya, apakah juga seperti ini? Benar. Pertandingan kedua negara dibagi menjadi 3 babak. 2 babak pertama terdiri dari pertarungan fisik dan adu kecerdasan. Babak ketiga akan ditentukan oleh pihak yang kalah. Bagaimana cara menentukan pemenangnya? Menang 2 babak berarti menang. Pada pertandingan terakhir, Dali kami kalah dari Daman. Jadi untuk pertandingan kali ini, kita harus memenangkan ketiga babaknya. Bahkan jika hanya menang 2 babak, kita tetap dianggap kalah. Tidak bisa. Pertandingan ini sangat tidak adil. Adil? Itu hanya berlaku bagi sang pemenang. Pertandingan sudah dimulai. Kenapa kalian ingin menyerah sekarang? Lipingan, apakah kamu yakin?
Bukankah hanya perlu menang 3 babak? Kita pasti menang. Pingan, apa kamu yakin? Bukankah hanya perlu menang 3 ronde? Kita pasti menang. Yang Mulia, langkahmu ini sungguh luar biasa. Si Lipingan itu, meskipun dia jenius luar biasa, tetap tidak mungkin menang 3 ronde berturut-turut. Perdana Menteri Wei, kita sudah berurusan selama bertahun-tahun. Masa kau tidak tahu aku tak pernah melakukan hal yang tak kuperhitungkan? Kali ini, tahta Dali pasti akan menjadi milikmu. Sedangkan tujuanku adalah drone di tangannya, serta rahasia yang dia simpan. Kekuatan negara Damang jauh melampaui Dali kita. Dalam pertandingan kali ini, sepertinya kita akan lebih banyak celaka daripada mujur. Sayang, kalau soal ini, jika aku memenangkan semua ronde, apa hadiahnya? Kalau kamu memenangkan semuanya, aku akan menikah denganmu. Baik. Janji. Pangeran Jin, untuk pertandingan ini, siapa ahli yang akan dikirim Damang untuk bertanding? Aku telah mengundang ahli nomor 1 Damang untuk bertanding. Ahli nomor 1 Damang? Mungkinkah dia? Ini, dia satu-satunya ahli bela diri tingkat Dewa Bumi di Damang. Jiumo, Tingkat Dewa Bumi ternyata memang agak sulit dihadapi. ini satu-satunya pendekar di Daman yang telah mencapai tingkat Dewa Daratan. Jiumo, Ini, tingkat Dewa Daratan, memang agak sulit dihadapi. Su Jingyao, aku sarankan kamu segera menyerah dan dengan patuh serahkan metode pembuatan drone itu. Dali tidak punya pendekar kuat di tingkat Dewa Daratan. Kenapa? Kenapa keberuntungan tidak pernah berpihak padaku? Apa aku ditakdirkan menjadi penguasa yang kehilangan negaranya? Yang Mulia, tingkat Dewa Daratan sudah di luar kemampuan seorang Grandmaster. Apa kita masih punya kesempatan? Tentu saja masih ada kesempatan. Lipingan, apa kamu hanya ingin mengandalkan 2 Grandmaster di sampingmu itu? Di hadapan Tuan Jiumo, mereka hanyalah semut. Tuan Jiumo cukup dengan 1 tangan untuk memberi mereka pelajaran. Lipingan, aku bisa memberikan kalian 1 kesempatan. Menyerahlah. Serahkan drone di tanganmu. Lalu, kamu bergabung dengan Daman. Aku bisa mengadakan pesta pernikahan yang megah untukmu dan sang ratu. Tidak perlu. Pernikahanku ingin kuurus sendiri. Sedangkan pendekar tingkat Dewa Daratan ini, Kabupaten Taujin juga punya. Kabupaten Taujin kita juga punya pendekar sehebat itu? Sudah kukatakan, selama kamu menginginkannya, semuanya pasti ada. Bocah, jangan banyak bicara, cepat suruh orangmu maju. Akan kubiarkan dia menggilasnya dengan kedua rodanya. Kenapa pedangku bergerak sendiri? Pedangku juga bergerak. Dia datang. Dia sudah datang. Jangan berlagak. Orang ini bisa membuat pedang berdenting. Sepertinya dia bukan orang sembarangan. Tenang saja, Pangeran. Setinggi apapun ilmu pedang orang ini, saat berhadapan dengan Tuan Jiumo, dia hanya bisa jatuh dengan penyesalan di bawah roda emasnya. Perdana Menteri Wei, ucapanmu benar. Aku saja yang terlalu khawatir. Sudah aman. Apa dia benar-benar bisa mengalahkan Jiumo? Pernahkah kamu mendengar sebuah pepatah? 3 juta dewa pedang di langit, semuanya harus tunduk saat melihatku. Pepatah itu sedang membicarakan dia. Dialah yang aku maksud. Hamba Li Chungang menghadap tuanku. Aduh, perutku sampai sakit karena tertawa. Kukira kamu membawa ahli hebat, ternyata hanya seorang kakek tua bangka. Memangnya kenapa dengan kakek tua ini? Untuk mengalahkanmu ini sudah lebih dari cukup. Dalam dunia bela diri, semakin penuh tenaga dan darahmu, semakin kuat pula dirimu. Kakek tua bangka ini bahkan berjalan saja harus memakai tongkat. Aku khawatir begitu dia naik ke arena, dia akan langsung dihantam roda emas Tuan Jiumo sampai tersungkur ke tanah. Lipingan, apa Anda yakin membiarkan orang ini bertarung mewakili Anda? Jika Anda kalah dalam pertarungan ini, maka kalian benar-benar akan kalah total. Yang Mulia, cepat bujuk Tuan Li. Bahkan jika kita mengirim 1 Grandmaster, itu masih jauh lebih baik daripada kakek ini.
Asalkan sang Grandmaster bisa menahan selama 1 batang dupa, hasil seri melawan Daman pun tidak masalah bagi kita. Dali, kami tidak bisa menerima hasil seri. Dia tidak pernah mengecewakanku. Aku percaya padanya. Biarkan mereka melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Baik. Jika langit tidak melahirkan aku, Li Chungang, maka jalan pedang akan selamanya gelap seperti malam. Jika langit tak melahirkan Li Chungang, jalan pedang akan seperti malam yang abadi. Kali ini Dali akan benar-benar hancur? Benar sekali. Setelah Tuan Jiumo menghabisi lelaki tua itu, saat itu giliranmu, Su Jingyao dan Li Ping'an untuk menemui ajal. Pertandingan kali ini sudah tak diragukan lagi. Perdana Menteri Wei tinggal menunggu untuk mengambil alih Dali. Terima kasih, Yang Mulia. Apakah orang ini benar-benar berada di tingkat Dewa Bumi? Mistress, Anda tak perlu khawatir. Senior Li pernah menjadi pemimpin tertinggi jalan pedang. Benar, di dunia ini, hanya sedikit orang yang mampu menandinginya. Kapan aku pernah mengecewakanmu? Tua Bangka, kau benar-benar berani muncul. Apa kau tidak takut aku menghancurkanmu dengan satu serangan? Hiduplah sebagai pahlawan, saat tiada pun tetap jadi pahlawan. Apa yang perlu kutakutkan dari ajal? Baik, kau memang berani. Keluarkan senjatamu, aku akan membiarkan jasadmu tetap utuh. Sudah ada di tanganku. Tua Bangka, apa kau sedang meremehkanku? Jika ada pedang di dalam hati, maka segala hal bisa menjadi pedang. Kalau begitu, akan kuhancurkan tongkatmu, sekalian kuhancurkan kepalamu. Roda angin api tak terkalahkan. Roda api tak terkalahkan. Roda api kosmis tak terkalahkan ini cukup untuk meremukkan orang tua Bangka itu, bukan? Roda api tak terkalahkan adalah jurus andalan Tuan Jiumo yang terkenal. Kedua rodanya terus-menerus menghantam senjata lawan. Bukan cuma dia. Bahkan jika yang datang, seorang pendekar tingkat Dewa Bumi, dalam keadaan tidak waspada, dia tetap akan terluka parah. Bagus sekali. Setelah Tuan Jiumo menang, aku pasti akan membuat Li Ping'an merasakan pedihnya siksaan. Sudah dalam situasi seperti ini masih bisa sesantai itu? Tuan Tuali, apakah dia benar-benar akan menang? Bahkan jika mereka mendatangkan 10 pendekar tingkat bumi lagi, mereka tetap tidak akan bisa menang. Lihatlah. Tua Bangka, roda api tak terkalahkanku menghantam 9 kali. Kulihat berapa yang bisa kau tahan. Kulihat berapa kali lagi kau bisa menahannya. Ternyata berhasil menahannya. Milik Tuan Jiumo, roda emas. Bagaimanapun, ini kartu truf terakhir permaisuri. Wajar jika ada cara khusus untuk menghadapinya. Pemenang akhirnya pasti Tuan Jiumo. Berhasil menahannya, benar-benar berhasil. Sudah kubilang, mereka takkan menang sebab dia adalah Dewa Pedang Li Chungang. Sembilan kali sudah lewat, sekarang giliranku. Tebasan ini akan sangat keren. Bagaimana kamu bisa tahu? Apa kamu pernah melihatnya? Aku pernah melihatnya di buku. Yang Mulia, orang tua ini bukan orang sembarangan. Kita harus bagaimana? Kenapa panik? Kemampuan Jiumo jauh lebih banyak dari yang kamu bayangkan. Kalau begitu, biar kulihat. Seberapa hebat sebenarnya tebasan pedangmu itu. Tebasan pedangku ini takkan bisa kau tahan. Begitu pedang ini diayunkan, kau pasti takkan selamat. Masih sempat memohon ampun. Jangan banyak bicara. Ayo bertarung. Karena kamu memang ingin celaka, akan kuantar kau sekarang. Begitu, akan kuantar kau pergi. Tuan, tolong ampuni saya. Kau memohon ampun?
Sudah terlambat. Pedang ini, apa namanya? Satu pedang pembuka, gerbang surga. Serangan pedangmu ini keren sekali. Tuanku terlalu memuji. Jumu kalah. Lalu bagaimana ini? Sekarang, mereka punya jagoan tingkat Dewa Darat. Dalam hal kemampuan bertarung, kita kalah dari mereka, jadi kita hanya bisa mengandalkan kecerdikan. Kecerdikan? Di adu sastra berikutnya, kau yang maju. Kalian hanya punya 2 kesempatan lagi, jadi bersiaplah baik-baik. Jangan sampai seperti sekarang, orangku langsung menumbangkanmu dengan 1 tebasan, sungguh tak seru. Lipingan, jangan sombong dulu. Itu baru babak pertama. Di babak kedua, kita adu sastra, kalian pasti kalah. Ucapan itu sudah sering kudengar sampai telingaku kapalan. Di adu sastra berikutnya, Lipingan, apa kau berani maju? Bertanding melawan Perdana Menteri Wei dalam pertandingan penentuan. Baiklah. Jangan gegabah. Wei, Zhongxian adalah jawara adu sastra masa kini, kemampuan puisinya sudah tiada tanding di dunia. Ternyata dia hanya hebat dalam hal puisi. Tapi soal puisi, aku sudah menghafalnya sejak kecil. Babak sastra berikutnya, dengan Perdana Menteri Wei, akan jadi pertarungan penentuan. Baiklah. Tak kusangka, kau benar-benar tak mempan diprovokasi. Perdana Menteri Wei, kau tak boleh lengah. Dalam kompetisi sastra ini, jika kau kalah, kau tahu sendiri akibatnya. Yang mulia tak perlu khawatir. Saya adalah pemimpin dunia sastra saat ini. Dia hanya orang kampung. Mana pantas beradu denganku? Pergilah. Ayo pergi. Mari kita pergi. Saya Wei Zhongxian, mohon petunjuknya. Tunggu, Lipingan bagaimana kalau Xiaoqi saja yang maju? Aku ini, titisan Dewa Sastra, membuat puisi semudah membalikan telapak tangan. Pemimpin dunia sastra yang remeh, seperti dia, tak ada apa-apanya di mataku. Tuan Anda juga bisa membuat puisi? Saya penasaran, siapa guru hebat yang mengajari Anda? Aku tak punya guru. Aku belajar sendiri hingga berhasil. Yang mulia? Tak apa-apa. Lakukan saja sesuai keinginanmu. Aku mendukungmu. Kabupaten Taujin, Lipingan, datang untuk meminta petunjuk. Jangan sungkan. Dalam pertandingan ini, kita bergantian memberi soal untuk satu sama lain. Bagaimana? Baik. Baik, dengarkan baik-baik. Sekarang, kita akan menjadikan musim dingin dan bunga prem sebagai tema untuk membuat puisi. Musim dingin, bunga prem. Maaf, kau sudah kalah. Sekarang, kita akan menggunakan musim dingin dan bunga prem sebagai temanya. Musim dingin, bunga prem. Maaf sekali, tapi Anda sudah kalah. Aku kalah? Coba buat dulu puisi yang setara denganku, baru bicara lagi. Dengarkan baik-baik. Pohon di tepi kolam tempatku mencuci kuas. Bunga-bunganya mekar dengan jejak tinta tipis. Tak butuh pujian atas warnanya yang indah, hanya menyisakan aroma murni yang memenuhi semesta. Bagus. Tak salah lagi, Anda memang pemimpin di dunia sastra. Puisi ini langsung mengingatkanku pada pohon prem di halaman rumahku. Sungguh luar biasa. Benar? Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tak disangka Wei Zhongxian ini ternyata punya kemampuan juga. Hanya menyisakan aroma murni yang memenuhi semesta. Syair ini sungguh sangat mengagumkan. Bukan, ini dianggap tulisan yang bagus. Ini sih level anak sekolah dasar. Kalimat terakhirnya membuat seluruh puisi itu naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jika kita ingin menang, kecuali bisa membuat karya lain yang mengguncang dunia. Lipingan, bisakah kamu menciptakan keajaiban lagi? Aku sarankan, sebaiknya kamu menyerah saja. Puisi ini sudah aku asah selama 10 tahun. Jadi janganlah kamu mempermalukan diri sendiri di sini. Belum tahu siapa yang akan malu. Dengarkan ini.
benar-benar tidak tahu diri. Beberapa tangkai prem di sudut tembok, mekar sendirian di tengah dingin yang menusuk. Dari jauh aku tahu itu bukan salju, karena ada aroma harum yang tercium samar. Syair 4 baris. Puisi yang bagus, sungguh bagus. Ternyata kamu benar-benar bisa membuat puisi. Aku akui puisimu ini cukup lumayan, hampir setara dengan puisiku, paling-paling hasilnya seri. Bukan, siapa bilang aku hanya bisa membuat satu puisi saja? Puisi ini hampir sama dengan puisiku, paling-paling kita hanya seri. Bukan berarti aku cuma bisa membuat satu puisi ini. Orang ini pasti akan menjadi ancaman terbesar bagi Daman. Puisi bukanlah soal menang dalam jumlah, melainkan harus ditulis dengan baik. Dan indah, barulah menjadi puisi yang bagus. Sebatang pohon plum musim dingin bagai giok putih, jauh di tepi jalan desa, dekat jembatan sungai. Tak tahu mengapa bunga di dekat air mekar lebih dulu. Kukira salju musim dingin belum mencair. Satu lagi karya yang mengguncang dunia. Meskipun kamu punya 2 karya yang mengguncang dunia, aku juga punya 1 karya yang mengguncang dunia. Dalam lomba puisi, yang dinilai adalah kualitas, bukan jumlah. Sebanyak apapun yang kamu buat, babak ini tetap seri. Wei Zongxian, kamu benar-benar tidak tahu malu. Babak ini, jelas-jelas Lipingan sudah mengalahkanmu. Kamu mengalahkanku, meskipun kamu membuat karya yang mengguncang dunia, aku juga membuat karya yang sama hebatnya. Menurut aturan, kita berdua tetap seri. Kamu... Benar, karena kamu yang memberi soal dan kita seri. Bukankah sekarang giliranku memberi soal? Silakan. Soalku adalah sajak berpasangan. Asalkan kamu bisa membuat baris keduanya, aku akan langsung mengaku kalah. Tadinya aku sedang memikirkan cara menjelaskan kepada Pangeran Jin soal hasil seri ini. Tak kusangka bocah ini malah datang menyerahkan diri. Sajak berpasangan, aku ahlinya. Sudah sepakat. Kalau begitu, biarkan dunia merasakan kehebatan sajak berpasangan yang tak tertandingi sepanjang zaman. Tak kusangka dia malah memilih kuplet, padahal kuplet paling mudah dibuat. Benar, asal susunannya rapi, itu sudah dianggap benar. Bodoh, sungguh bodoh. Kenapa dia malah memilih kuplet? Kuplet itu kan hanya permainan anak-anak. Seingatku, kuplet juga tidak sederhana. Yang mulia, bagi kami para cendekiawan, kuplet itu kemampuan dasar. Cukup menyelaraskan nada. Nada naik dibalas nada datar, sama sekali tak ada variasinya. Bahkan jika Wei Zongxian yang membuat kupletnya, cukup cari di jalan anak yang pernah sekolah, pasti bisa menjawabnya. Kuplet itu sederhana. Itu karena kalian belum pernah merasakan dahsyatnya kata bersuku banyak. Magistrat Lee, coba berikan soalnya. Ayo, berikan soalnya. Berikan soalnya. Aku takut kamu tak bisa mengingatnya. Bawakan kertas merah. Anak muda, jadilah orang yang rendah hati. Perdana Menteri Wei, silakan. Hari ini, meskipun kau membuat kuplet tersulit sepanjang masa, aku tetap bisa menjawabnya. Asap mengunci pohon willow di kolam. Hanya 5 kata sederhana ini sebagai baris pertama. Hujan. Hujan turun. Hujan jatuh. Perdana Menteri Wei, kenapa diam saja? Kabut menyelimuti kolam dan pohon willow. Aku. Perdana Menteri Wei, kenapa kamu diam saja? Wei Zongxian, apa yang kamu ragukan? Apa kamu tidak ingin menjadi Kaisar Dali? Aku sudah paham. Meskipun bait pertama ini hanya terdiri dari 5 kata, tapi mengandung unsur logam, kayu, air, api, dan tanah. Untuk menjawabnya, harus mengandung karakter yang mewakili logam, kayu, air, api, dan tanah. Terlebih lagi, bait ini memiliki suasana yang luar biasa, sungguh bait tak tertandingi sepanjang zaman. Hebat sekali. Yang mulia, kali ini benar-benar menemukan bakat yang luar biasa. Benar, kalau bukan karena dia, aku tak akan bisa duduk di sini. Kamu bisa menjawabnya atau tidak? Kalau tidak bisa, cepat menyerah.
Kalau tak bisa menjawab, cepat menyerah saja. Ayah? Mau menjebakku, ya? Lipingan, dalam duel sastra ini, kita saling memberi bait pantun dan harus mengetahui bait lanjutannya. Aku akui, aku tak bisa menjawab bait ini, tapi kau juga pasti tak bisa menjawabnya. Jadi, duel sastra ini tetap berakhir seri. Pandai sekali kau memuji diri sendiri. Sri, kau belum pantas. Meriam mengguncang menara tepi laut. Kenapa? Kenapa di kerajaan Dali, selain ada Wei Zhongxian, masih ada orang serba bisa seperti ini? Aku tak terima. Aku tak terima. Ayah. 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 Li Ping-an. Babak selanjutnya, kita tanding apa? Pertandingan berikutnya, apa yang akan kita tandingkan? Sampah. Mudah saja. Kau harus bertahan di tanganku selama waktu 1 dupa. Jin Wushu, dia, Lipingan, hanyalah orang biasa, sedangkan kau seorang Grandmaster. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan selama waktu 1 dupa di tanganmu? Kalau mau bertanding, baik, aku yang akan melawanmu. Itulah aturan pertandingan antara dua negara kita. Pertandingan ketiga ditentukan oleh pihak yang kalah. Jika kalian tidak menerimanya, anggap saja kalian kalah. Kalau begitu, aku terima. Baik. Aku terima. Lipingan, apa kau sudah gila? Kalau begitu, kita... Tunggu sebentar. Karena aku orang biasa, beri aku waktu untuk bersiap kan? Boleh. Aku akan menunggumu di luar. Begitu kau bilang mulai, kita langsung mulai. Tuanku, silakan beri perintah. Baik. Sudah? Cukup? Lipingan, kau yakin bisa mengalahkannya? Kalau terkena 1 telapak tangannya saja, kau bisa lenyap tanpa sisa? Katakan saja, apakah seorang Grandmaster masih manusia? Tentu saja. Kalau dia masih manusia, berarti aku tak terkalahkan. Katakan saja, apakah tingkat Mahaguru itu masih manusia? Ya. Kalau memang manusia, aku tak terkalahkan. Jadi, inikah senjata sakti yang kamu siapkan untuk menghadapi Jin Wushu? Benarkah? Tepat sekali. Kalian tahu petir kan? Benda ini bisa memanggil petir untuk menegakkan kesetaraan semua makhluk. Tapi petir itu adalah hukuman langit. Bisakah manusia biasa mengendalikannya? Memangnya aku siapa? Dulu guruku pernah bilang, kuasai matematika, fisika, dan kimia, maka kau takkan takut kemanapun pergi. Ternyata ucapannya memang benar. Ayo. Kalau begitu, hati-hati. Benda apa ini? Kamu tak perlu tahu. Sebentar lagi kamu akan tahu. Apa kamu ingin menggunakan gelombang suara untuk menahanku? Listrik tegangan tinggi sudah siap. Sepertinya ini benar-benar menghasilkan petir. Sudah, kita bisa mulai. Baiklah, kita bisa mulai sekarang. Lipingan. Ilmu yang kulatih adalah tubuh Fajra tak terhancurkan. Seranganmu itu tidak akan mempan padaku. Tubuh Fajra tak terhancurkan? Bukankah itu berarti daya hantar listriknya malah lebih baik? Seingatku, listrik tegangan tinggi sepertinya punya daya tarik dalam radius tertentu. Jika aku dalam kondisi seperti ini, seharusnya dia tidak akan bisa mendekatiku. Telapak Fajra bertenaga besar. Bagus, maju. 100.000 volt. Lipingan, ilmu hitam macam apa ini? Bisa-bisanya menembus tubuh Fajra, tak terhancurkan milikku. Tidak mungkin. Listrik tegangan tinggi sekuat ini ternyata belum bisa menghabisimu. Memang tidak salah lagi, kamu benar-benar ahli bela diri. Lipingan, sekarang setelah ilmu hitammu itu hilang, aku ingin lihat bagaimana kamu akan menahanku. Hati-hati. Lenyaplah.
Dia. Pantas disebut pejuang Daman. Dengan tegangan listrik seperti ini, kamu masih berani maju. Kamu benar-benar menganggap dirimu tubuh Fajra tak terhancurkan. Ya. Istriku, aku tak mengecewakanmu. Menang 3 kali berturut-turut. Lipingan, Lipingan. Awas di belakangmu. akan kuhabisi kau. Kau telah menghancurkan kemampuan bela diriku. Beraninya kau menyerang tuanku secara sembunyi-sembunyi? Menghancurkan kemampuanmu saja masih hukuman ringan. Kau tidak terluka kan? Aku dilindungi ahli tingkat dewa. Bagaimana mungkin aku terluka? Jin Wushu, Daman sudah kalah. Daman tidak kalah. Sebentar lagi, kalian dari Dali akan menjadi sejarah. Apa maksudmu? Rencana Daman adalah, menang atau kalah, Daman akan menguasai dataran tengah dan menyatukan dunia. Waktunya telah tiba. Hidup Daman. Putra mahkota, putra mahkota, putra mahkota. Hanya pasukan Daman yang remeh. Kalau bisa menembus Kabupaten Taujin milikku, anggap saja aku kalah. Hidup Daman. Lipingan. Pergilah keluar kota bersama Tuan Tuali. Tunggu, kenapa aku harus pergi? Maafkan aku. Sepertinya di kehidupan ini, aku tidak bisa menjadi istrimu. Tapi kuharap di kehidupan selanjutnya, aku bisa menjadi istrimu. Tuan Tuali, kalian pergilah keluar kota bersama. Apa yang kamu bicarakan? Ini hanya pasukan Daman saja. Tekad Daman untuk menghancurkan Dali selalu ada. Kali ini, mereka pasti akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk menyerang Dali. Aku tidak yakin bisa mempertahankan Dali. Sudah kukatakan, selama ada aku, kamu tidak akan kalah. Mereka punya pasukan besar. Aku juga punya. Tapi mereka adalah pasukan berkuda. Sedangkan pasukanmu, aku khawatir. Pernahkah kamu mendengar tentang Kam Xianzhen? Prajurit penyerbu maju pantang mundur. Kamu benar-benar punya pasukan besar? Bahkan ada 100.000 prajurit. Misi sistem. Bantu Su Jingyao naik takhta sebagai Maharani. Tahap akhir. Invasi Daman. Bantuan sistem. 100.000 prajurit Kam Xianzhen. Bukankah sebelumnya kamu selalu penasaran? Mengapa aku punya begitu banyak ahli yang membantuku? Salam tuanku. Bawa Kam Xianzhen dan 3 orang tetuali untuk menghadapi musuh. Baik. Baik. Kamu benar-benar bisa ilmu sihir? Tidak. Aku dikirim oleh langit untuk membantumu. Hidup yang mulia, panjang umur yang mulia. Para pejabat bangkitlah. Terima kasih, yang mulia. Para pejabatku sekalian, bantu Dali menghancurkan Daman. Para jenderal, dengarkan titah penghargaan. Guan Xiaosheng telah menumbangkan 3.000 musuh, diberi gelar Jenderal Besar Kavaleri. Xiao Mou telah menumbangkan 5.000 musuh, diberi gelar Jenderal Besar Pelindung Negara. Li Chungang, dengan 1 pedang menebas 10.000 penunggang kuda, diberi gelar Adipati Pelindung Negara. Gao Shun, dengan 100.000 Kam Xianzhen, menghancurkan 300.000 pasukan Daman, diberi gelar Jenderal Besar Tentara Pusat. Terima kasih, Nyonya. Lalu apa imbalan untukku? Magistrat Li, lihatlah. Aku jadi hadiahmu. Bagaimana? Di sini adalah tempat kita memulainya. Benar. Aku ingat saat pertama kali ke sini, aku hampir tiada. Untung saja anak buahmu datang tepat waktu. Terkadang aku merasa, kamu bisa meramal masa depan. Menurutmu, apakah mungkin kita berdua sehati
jadi saling memahami. Dasar pandai merayu. Kalian berdua, untuk masuk kota, silakan bayar biaya parkir. Apa? Bayar? Apa kamu tahu siapa aku? Magistrat kami bilang, bahkan siapapun yang datang, tetap harus membayar biaya parkir. Magistrat Lee, sepertinya reputasimu di Kabupaten Taujin tidak begitu bagus, ya? Kamu, Anda Magistrat Lee. Sudah tahu, kenapa tidak segera buka pintunya? Magistrat datang bersama istrinya. Cepat, 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 silakan masuk.